selamat datang lagi di channel Miss Gembala. Hai teman-teman, seperti biasa Miss Gembala hadir lagi untuk menemani karantina kalian. Yang pastinya untuk menemani hari-hari kalian dengan hal-hal baru dan berguna. Kali ini Miss Gembala akan membagikan beberapa cara yang efektif banget untuk menambah kemampuan bahasa Inggris kalian. Karena gini loh, setelah Miss Gembala pikir-pikir, aku baru tersadar kenapa sih banyak orang yang tadinya dari kecil itu diajarkan bahasa Inggris terus, tapi kenapa kecilnya pinter, udah besarnya kemampuannya menurun banyak. Ternyata karena yaitu kekurangan motivasi dan udah nggak ada interest lagi untuk belajar bahasa Inggris. Jadi sekarang aku akan nge-share hal yang bisa meningkatkan selera kalian lah dan bisa membantu untuk belajar. Yang pertama, nah hal ini sangat penting ya, karena seperti yang kita tahu, selain bahasa Inggris itu bahasa internasional, kita itu harus ada motivasi untuk belajar bahasa apapun ya, bukan cuma bahasa Inggris. Belajar bahasa asing itu kalau nggak ada motivasinya kita nggak semangat, dan kalau motivasinya tuh lemah, ya kita berhenti di tengah jalan. Itu sangat sering terjadi. Misalkan gak cuma bahasa Inggris, bahasa Prancis gitu, sudah bahasanya susah, butuh waktu banyak, kalau motivasinya tidak kuat, ya udah cuma buang-buang uang doang gitu. Jadi kalian tentukan nih, misalnya kalau kalian laki-laki, aduh aku belajar bahasa Inggris supaya bisa jadi kedubes. Nah itu kan wajib untuk bisa bahasa Inggris. Atau yang perempuan, aku pengen jadi, biasanya perempuan mau jadi apa sih yang perlu bahasa Inggris? Pramugari gitu, flight attendant, itu kan harus bisa bahasa Inggris. Kemudian setelah kalian menentukan motivasi kalian, kalian bikin nomor 2. Ya, list-list ini sangat penting. Kenapa? Orang kalau belajar itu harus ada strukturnya, harus ada rencana, plan. Misalnya aku bulan pertama mau belajar tensis. Nah, kemudian setelah aku bisa, aku kasih self reward dengan cara misalnya aku traktir diriku sendiri es krim karena aku happy udah bisa nguasain tensis. Kemudian di bulan kedua aku menargetkan untuk bisa positif negatif atau reported speech. Kemudian aku karena bisa, aku rewardin es krim lagi atau sesuatu yang lebih besar gitu, terus bertahap sampai ke tingkat kesulitan tertinggi menurut kalian. Oke? Kemudian setelah cara kedua, ada cara yang gak kalah menariknya untuk menambah efektivitas kalian belajar bahasa Inggris, yaitu nomor 3. Kalian cari lagu yang enak dalam bahasa asing, kemudian nyanyiin terus. Misalkan aku lagi suka lagu 2002. Nah, kemudian setiap hari deh aku nyanyi-nyanyi di kamar mandi kek, di angkot, di PSBB ya. Kemudian di jalan. Nah, lama-lama setelah kita nyanyiin terus-menerus, lagu itu kan terngiang-ngiang di kepala kita. Cari artinya. Jadi, cari lagu kesukaan, nyanyiin terus lagu kesukaan itu, cari artinya di Google Translate. Jadi setelah kalian tahu kata-katanya, yang pertama kan pasti kata-kata yang sulit dulu, kemudian nyambung sama arti lain yang sebenarnya kalian sudah tahu. Nah itu tuh ngefek banget. Oke? Ready? Nah sekarang cara keempat. Cara keempat tidak jauh berbeda dengan cara ketiga, yaitu kalian carilah mana nih film-film yang kira-kira, kan aku cewek, aku cari yang pemainnya ganteng. Misalkan aku suka banget sama Tobias Ethan yang main film Divergent. Nah itu tuh aku tonton terus tuh filmnya, tapi aku pakai subtitle bahasa Inggris. Nah jadi gini loh, ada film yang saat kalian beli DVD-nya terus kalian kasih pilihan subtitle, itu pilihannya subtitle bahasa Inggris.
Nah, nanti setiap dia ngomong itu kan ada kata-kata dan gak semuanya kita tahu kan artinya. Pastilah ada kata-kata yang sulit. Masa iya nggak ada kan istilah-istilah baru? Itulah yang kalian catat, kemudian cari artinya di Google. Setelah tahu artinya di Google, nonton lagi film tersebut tanpa subtitle. Gitu caranya. Oke? Cara ini sih menyenangkan banget ya, karena ini selalu dilakukan oleh para kaum wanita untuk belajar bahasa Korea. Cara ini tuh efektif banget, yaitu kita harus punya akun-akun yang bisa menjadi pemandu guru online gitu loh. Jadi misal aku tuh punya @englishcorner_id, jadi promosi deh. Atau enggak kalian subscribe Miss Humbala nih. Nah, jadinya kalian itu punya panduan untuk mengasah dan menambah bahasa Inggris kalian. Karena kalau nggak ada yang memandu kita gitu, itu jadi kayak males gitu belajarnya. Ayo ngaku, bener gak? Oke, selanjutnya. Nah, setelah itu jangan lupa mengasah sendiri dengan cara betul, aku nggak salah tulis. Karena gini loh, saat kita dewasa itu kadang teman kita kan semakin sedikit. Nah, nggak semua orang nih yang temannya semakin banyak untuk latihan ngomong, terus ngajak ngobrol ya gitulah. Atau enggak mungkin ada orang yang tinggal di daerah yang nggak ada akses buat follow Miss Humbala. Jadi kalau kalian mengerjakan soal-soal yang dulu zaman SMP, zaman SD dengan kemampuan yang sekarang, itu tuh akan nambah apa ya, daya ingat. Jadi begini, kalau kalian mengulang sesuatu yang sudah lama, itu tuh keingetnya tuh jadi kayak selamanya gitu. Nah, misalkan kayak kita nih udah pada kerja kan, udah pada lulus kuliah, terus iseng nih buka lagi materi SMP. Nah, materi SMP ini nih itu kan kadang tuh nggak semuanya terserap dengan baik saat sekolah, tapi dengan kemampuan bahasa Inggris kita yang sekarang biasanya sih udah lebih baik daripada zaman SMP dulu, itu tuh bikin daya ingatnya tuh jadi apa ya, jadi merekam semuanya lebih jelas lagi gitu. Bahkan sudah selevel guru pun juga harus, menurutku harus melakukan hal itu sesekali. Nah, bagaimana kalau tingkat bahasa Inggrisnya tuh skillnya udah kayak pengajar? Bukan berarti caranya nggak efektif ya, tapi dinaikkan tingkat kesulitannya. Seperti aku, jujur aku pribadi juga punya buku yang kadar kesulitannya itu di atas kemampuanku sekarang. Jadi ada buku yang seperti persiapan TOEFL, persiapan IELTS, itu kan lebih sulit daripada buku pelajaran zaman sekolah dulu kan. Nah, itu tuh setiap beberapa tahun sekali tuh materinya berubah terus. Jadi ke-upgrade lagi. Nah, itulah kenapa seorang guru, bahkan seorang guru pun harus belajar dari soal latihan. Cara berikutnya adalah cara yang paling menyenangkan dan paling efektif menurutku, yaitu pacaran dengan orang asing. Ya, walaupun gak pacaran sih, kayak PDKT doang, tapi kalau kalian sudah punya pasangan, apalagi jadi tambatan hati yang bule, itu pasti mau gak mau harus menambah kosakata terus. Misalkan dia nanya, "Hello babe, how are you doing?" Nah, hari ini kalian jawab I'm fine. Besok-besok pasti kalian pengen kan menjawab yang bukan I'm fine terus. Akhirnya kalian cari bahasa lain dari I'm fine, misalnya I'm great, I'm good. Jadi secara tidak langsung tapi secara terus-menerus, hal itu tuh akan membuat perubahan yang besar. Nah, kemudian kalau kalian gak tertarik dengan cara tadi, aku masih punya cara terakhir, yaitu ini kalau udah jago dan udah punya bekal, beli novel bahasa Inggris. Cara ini juga dulu aku lakukan. Jangan langsung yang tebal, beli yang tipis dulu, yang isinya kumpulan puisi. Biasanya kalau cewek kumpulan quotes gitu, dipaksain baca tiap hari.
Karena gini, manusia itu kan belajar tuh cuma fokus tuh 15 menit di awal menurut riset. 15 menit di awal, 15 menit di akhir. Ya udah, ulangin aja 15 menit per hari untuk baca satu halaman. Pasti deh kosakatanya nambah banget. Kemudian cara yang paling akhir adalah ya, update status dengan bahasa Inggris. Sebenarnya nggak cuma bahasa Inggris, bahasa apapun. Cuma kan kita lagi ngomonginnya bahasa Inggris di sini. Jadi dengan kita update status, biasanya ada teman kita entah di Instagram, di WhatsApp, itu yang bahasa Inggrisnya lebih jago dari kita, itu ngoreksi. Jangan marah kalau dikoreksi. Kalian kalau marah, kalian telan dulu aja keselnya, lalu bilang makasih. Kenapa? Itu kritik yang membangun. Misalnya saya dulu pas masih blow on nih dulu pernah update status kayak gini, I want to help you to build your future. I want to help you to build your future. Harusnya kan setelah kata help itu nggak usah pakai to lagi. Nah, saya update gitu. Kemudian ada nih temanku yang memang bahasa Inggrisnya jago banget bilang, setelah help itu langsung aja build, ngapain pakai help to build your future. Itu bukan kata kerja yang harus diikuti tuh soalnya. Di situ saya agak kesel sih karena cara menyampaikannya itu kurang baik. Tapi kalau beliau waktu itu tidak bilang begitu, mungkin gak saya di depan kalian sekarang, ya kan? Mungkin gak sekarang saya bisa hafal di luar kepala. Kenapa? Karena manusia itu cenderung belajar dari kesalahan. Jadi mulai sekarang, ayo update status yang rajin pakai bahasa Inggris. Syukur-syukur ada yang ngoreksi. Oke? Gimana? Kalian suka dengan tips Miss Humbala? Oke, makasih ya. Kalau suka, bayar pakai like aja dan jangan lupa subscribe biar aku makin semangat. Dadah.